Sejak awal Januari 2025, lebih dari 24.000 pekerja di PHK. Tapi diperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK jauh melebihi angka yang disebutkan oleh pemerintah. Lebih, tapi kalau menurut data BPS katanya itu angka pengangguran kita sekitar 80.000. Ya teman-teman semuanya, beruntunglah bagi kita yang sekarang ini masih punya pekerjaan. Karena yang lagi rame sekarang ini teman-teman semuanya, di masa-masa saat ini peningkatan pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Banyak sekali terjadi PHK di mana-mana. Nah, ada yang kemarin lagi pada heboh di bulan Februari itu PHK-nya PT Sritek. Itu belum seberapa ya, masih banyak di tempat-tempat lain yang mungkin tidak terlihat, tidak terekspos gitu. Banyak sekali pengangguran-pengangguran karena adanya pemberhentian hubungan kerja atau PHK atau pemutusan hubungan kerja begitu ya. Nah, beberapa tempat ini menganggap bahwa memang saat ini kondisi ekonomi lagi kurang baik sehingga terjadi penurunan omset, terjadi penurunan produktivitas sehingga membutuhkan efisiensi dengan cara apa? Ya PHK dong, yang akhirnya menyebabkan apa? Teman-teman kita harus menerima keadaan ya di tengah kondisi yang saat ini sedang terjadi, hanya harus di PHK. Nah, saya punya informasi tentang contoh dari adanya pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja di sebuah kawasan ya di wilayah Bogor. Ada contoh tentang PHK di beberapa hotel yang sudah mulai sepi, sudah tidak berpenghuni ya. Artinya sudah jarang sekali orang untuk bisa memanfaatkan layanan hotel. Nah, bagaimana informasi selanjutnya? Kita langsung saja simak informasinya berikut ini. Sepi, tak berpenghuni, dan tidak ada tamu atau pengunjung yang datang. Itulah pemandangan salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Ya, tak jauh dari Jakarta, hotel di Bogor ini mem-PHK ratusan karyawannya. Tidak satu, tapi ada dua hotel yang berhenti beroperasi sejak 29 Maret yang lalu. Berhentinya roda perekonomian dua hotel itu akibat minimnya okupansi kunjungan dan tidak ada kegiatan pertemuan yang biasanya banyak di-booking oleh berbagai kantor pemerintahan. Pihak hotel bilang selama ini 70% pemasukan datang dari belanja pemerintah yang banyak menggelar kegiatan di hotel. Dan kita sudah mencoba mencari solusi terbaik bagaimana bisnis bisa berjalan, tapi karena salah satu dampak efisiensi pemerintah juga turut serta ya menjadi pemicu menurunnya tingkat okupansi yang ada di dua hotel butik tersebut. Industri perhotelan hanya salah satu dari sektor yang terdampak badai PHK. Sejak awal Januari 2025, lebih dari 24.000 pekerja di PHK. Tapi diperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK jauh melebihi angka yang disebutkan oleh pemerintah. Lebih, tapi kalau menurut data BPS katanya itu angka pengangguran kita sekitar 80.000. Naik persentasenya dari naik dari 7,2 juta menjadi 7, berapa begitu. Itu rilis hasil survei Angkatan Kerja bulan Februari. Jadi catatan antara yang melapor ke Departemen Tenaga Kerja itu kan mereka melapor tuh yang PHK itu agar dapat BPJS. Yang tidak dilaporkan memang cukup banyak saya pikir. Angka PHK yang semakin tinggi, kini makin diperburuk dengan banyaknya pengangguran yang tak kunjung turun. Hingga kini tercatat 7,28 juta orang tak memiliki pekerjaan. Pemerintah dituntut menciptakan peluang kerja dan membuka investasi di berbagai sektor. Ya itu tadi teman-teman semua ya, satu sampel terkait dengan layanan di hotel yang sudah mulai tidak ada yang menggunakannya jasanya sehingga harus membuat efisiensi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini cukup menyedihkan karena di beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah PHK ya bisa mencapai angka 80 ribuan ya. Kemudian juga ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ya, luar biasa, bisa 7 sampai 8 juta orang menganggur di negara kita. Kita berharap sih pemerintah memiliki solusi, memiliki formula yang tepat agar bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat sejalan dengan kesejahteraan. Salah satu parameternya adalah dengan pengangguran-pengangguran yang bisa diturunkan jumlahnya. Jadi penyediaan lapangan pekerjaan. Memang ada beberapa kegiatan seperti job fair, tapi ternyata tidak menjadi sebuah solusi menjawab tantangan bahwa
kebutuhan tenaga kerja kita tidak sebanding ya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini menjadi tugas pemerintah, menjadi sebuah PR buat Pak Prabowo agar ke depan bagaimana bisa mengefisiensikan ya, membuat ekonomi bisa tumbuh dan berkembang lagi. Mungkin itu aja teman-teman semuanya, sekilas gambaran tentang bagaimana kondisi saat ini, peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang terus menambah, terus meningkat setiap saat ya. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Chanel, berbagi motivasi.